Ahoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Perkenalkan, nama saya Muhdi Kurnia, biasa dipanggil Muhdi. Di sini saya akan berbagi kisah saya dari kecil sampai hingga ke titik ini. Saya berharap nantinya apa yang saya alami prosesnya akan menjadi pelajaran juga yang bisa diambil hikmahnya sama orang banyak. Iya, ini yang lebih seru nih ya. Ketika aku tamat S1, aku memang punya pemikiran dari dulu aku harus keluar kampung nih. Aku harus hijrah atau berpindah tempat. Jadi aku putuskan kemarin untuk mencari kerjaan di luar kota. Tapi alhamdulillah ada kesempatan, ada teman aku yang memberi tawaran untuk menjadi salah satu penari di kumpulan budaya, namanya Sinar Budaya, kumpulan Sinar Mas di Pineng tentunya. Jadi aku sempat menjadi penari di Malaysia, gabung dengan kumpulan Sinar Mas di Pulau Pinang, Malaysia. Nah, setelah dari Malaysia, aku coba beasiswa ke India, dan alhamdulillah aku lulus program beasiswa ICCR dengan jurusan Indian Classical Dance, tari klasik, di tahun 2013. Itu juga aku nggak nyangka ya, karena aku cuma iseng-iseng coba ngelamar beasiswa, alhamdulillah aku lulus ya. Dan jadi 2013, jadi aku 2012 di Malaysia, 2013 aku di India. 2014 aku balik ke Medan. Aku ikut program eh, dari Kemenpora, tapi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Aku ikut eh, pertukaran pemuda antar provinsi, PPAP dan BPAP, Bakti Pemuda Antar Provinsi. Sebenarnya itu JPI, Jambore Pemuda Indonesia. Jadi aku seleksi dari kabupaten, alhamdulillah aku lulus. Aku bertanding ke provinsi dan aku lulus. Akhirnya aku mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional. Kemarin tuan rumahnya 2014 untuk JPI itu di Jogja, dan untuk bakti pemuda antar provinsinya kami tempatnya di Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Jadi alhamdulillah ya, kita punya prestasi sampai tingkat nasional. Setelah pulang dari situ aku balik ke Batam. Aku eh, ya bekerja di Batam sebagai guru ya di SD Negeri 21 Sagulung. Terus juga aku gabung bersama teman-teman MPB, budaya. Kami banyak kegiatan. Terus aku juga ada melakukan beberapa penelitian khususnya untuk tari-tari Melayu, karena memang aku tetap berpikir mau sampai kapanpun darah tariku itu tetap harus aku pertahankan, karena dari situlah aku bisa lulus. Jadi buat teman-teman sebenarnya mempelajari budaya itu sangat penting sebenarnya. Apapun yang mau kita ikuti, mau duta wisata, mau duta pemuda, mau pemuda pelopor, itu kalau kita memang memiliki bekal skill seni atau seni tari, itu juga menambah poin kita sehingga kita bisa lulus pada program. Di 2016 itu aku balik ke Deli Serdang. 2017 aku ikut, eh, aku berpikir gini, apa prestasi yang harus aku torehkan di bidang seni tari tentunya. Kalau untuk mengajar atau menggarap tari sebagai koreografer, aku merasa eh, ya semuanya pasti seperti itu, tapi bagaimana prestasi di tingkat nasional. Jadi pada waktu itu Direktorat Kesenian melalui Dirjen Kebudayaan memiliki program namanya Seniman Mengajar. Jadi aku ikut seleksinya tuh di nasional, dan alhamdulillah aku lulus lagi. Aku lulus, eh, dan akulah kemarin perwakilan dari Serdang Sumatera Utara untuk seni tari. Tentunya untuk seni tari ke nasional, program dari kementerian, dan pada waktu itu aku penempatannya di Natuna.
Di Natuna itu lagi-lagi kepulauan Riau ya, yang basisnya juga Melayu. Jadi kenapa aku suka Melayu? Karena aku memang ditempatkan di daerah-daerah Melayu, Melayu yang memang aku apa ya, banyak hal yang aku pelajari, yang aku dapat, khususnya di bidang kebudayaan atau kesenian. Jadi di situ aku dapat penghargaan seniman tari Indonesia pada program Indonesia 2017, dan alhamdulillah kemarin itu duitnya cukup besar ya. Aku kalau nggak salah bawa itu sekitar 20 lebih 30-an juta lebih ya, karena uang sakunya besar, juga uang pembinaannya, terus juga uang kegiatan itu juga sangat, kita difasilitasi sama Digital. Nah, di situ aku baru tersadar, bukan baru tersadar ya, aku sudah saatnya kemarin mewujudkan impianku. Aku dari dulu tuh ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena ya karena kita serba kesulitan ya, kita serba kesulitan itu eh, mau les nggak ada biaya, mau ngaji, oh aku dulu aku sempat nih ya, aku ngaji nih di tempat tetangga ya kan, dan aku diusir, tahu nggak, aku diusir, eh, Kurnia mana uang ngaji, lupa bule gitu, karena ibu kerja pagi itu bapaknya bilang aja kok nggak mau bayar, enggak kalau kau nggak mau bayar masa mau ngaji di sini. Jadi bayangkan kita, ibuku juga bukan nggak mau bayar, cuman aku memang lupa. Nah, jadi terakhir eh, kebetulan itu bukan guru ngaji, ya guru ngaji itu dari luar kan ya, itu kita di rumah tetangga. Jadi pada waktu itu aku pulang karena diusir ya, aku pulang sedih ya, ngajinya diusir gitu kan. Terus ibuku pulang, aku tunggu tuh, aku minta sama ibuku bayar uang ngaji pada waktu itu 10.000 zaman dulu. Jadi dibayar, aku bayarkan sama yang punya rumah, tapi aku biasanya nggak mau ngaji lagi karena aku udah tersinggung kan, sedih kan. Jadi karena udah dimarah-marahin, terakhir aku nggak ngaji lagi. Gurunya datang ke aku, Kurnia kenapa nggak ngaji? Ya bu, nggak apa-apa bu, gitu kan, mau main aja, padahal kita pengen ngaji loh gitu. Ya gimana ya, kita nggak punya ayah, punya kan, kita mau ngaji sore nggak bisa, kita mau ngaji di rumah tetangga dan digituin juga sama pemilik rumahnya. Jadi aku merasa ya udahlah nggak ngaji lah gitu, karena udah dimarah-marahin kan. Eh, jadi kalau kalau dan aku nggak bilang ibuku gitu, pikir ibuku aku masih ngaji gitu. Jadi pada waktu itu ibuku marah, aku ketahuan nggak ngaji lagi, dan aku nggak bilang kalau aku diusir karena punya rumah karena nggak telat bayar gajinya kan. Jadi dan aku tidak cerita pada siapapun. Aku dari dulu tuh udah biasa memendam sebenarnya, karena kalau aku cerita pasti kan orang tuaku kepikiran, hancur, kasihan kan. Tuh, jadi eh, aku nggak bilang. Terakhir aku karena nggak ngaji aku dipukulin, aku digigit sama kayak sama ibuku. Cuman aku nggak apa-apa, karena nanti kalau kalau aku bilang aku diusir misalnya gitu kan, kan orang tua aku lebih hancur hatinya kan. Jadi aku pendam walaupun aku dipukuli dan aku tetap nggak mau ngaji. Nah, jadi aku sebenarnya keras, aku lembut karena memang diajarkan nggak boleh nakal, nggak boleh bandel, tapi sebenarnya dari hati aku keras. Jadi ketika aku udah disakiti, aku nggak mau lagi gitu loh. Makanya dipaksa pun aku nggak akan bilang nggak mau ngaji, tetap nggak mau ngaji karena udah ini. Jadi aku dipukul, dipukul. Terakhir karena udah capek mungkin ya, ya udah aku nggak ngaji, aku pindah ngaji tempat ke rumah lagi. Nah, jadi karena kepahitan-kepahitan itu kita jadi orang miskin tuh nggak enak tentunya. Jadi aku merasa dari kecil tuh mau kawanku pada punya sepeda, aku nggak bisa punya sepeda karena aku mau minta, takut kan segan. Kawanku bisa les di tempat yang mahal, aku nggak bisa. Kawanku bisa tuh belajar kelompok, aku ya, jadi aku merasa menjadi orang yang keterbatasan finansial itu nggak enak banget. Jadi sehingga aku merasa pada waktu itu, oh ketika aku punya duit ya Allah, aku ingin bisa memberikan kontribusi atau kebermanfaatan untuk masyarakat yang lain atau hamba Allah yang lain, gitu kan. Nah disitulah aku buka taman baca sebenarnya.
Jadi aku dulu pulang dari Setipak Mengajar, aku bawa uang. Jadi aku bilang sama ibuku, ibu, aku bilang gitu, "Eh, ibu, izin tempat ini mau aku jadikan tempat kegiatan pendidikan." Kalau aku dulu sempat ngancam sih sebenarnya, ngancam. Karena aku pada waktu itu capek kerja sama orang ya. Kerja sama orang tuh yang ngajar berapa tempat gitu ya kan. Terus pagi pulang malam gitu kan. Jadi aku pengen punya lembaga sendiri atau punya sekolah sendiri, tapi aku belum mampu kan karena keterbatasan tempat. Jadi aku bilang sama ibuku, ibu, aku mau ini jadi tempat kayak les-lesan anak-anak, tapi semuanya gratis karena itu udah niatku. Aku pengen punya apa ya, tempat yang memang semua mau belajar bahasa Inggris gratis, mau ngaji sore gratis, ya. Pokoknya semuanya mau aku gratis kan. Ya. Jadi pada waktu itu aku dari yang hasil seniman mengajar itu, aku beli papan tulis, aku beli papan tulis, aku beli apa lagi ya kemarin, rak buku, aku beli kamus-kamus, bahan kan ada lesnya kan. Baru aku beli apa lagi, meja, ya, meja. Jadi pada waktu itu yang kami pun masih di bawah, ya, masih di bawah duduknya belajar. Terus aku bilang sama ibuku dulu gini, kan nggak mau ya, karena kan kami dulu tinggal di rumah ini, kan di tempat ini. Ibu, kalau seandainya ibu nggak ngasih, aku mau keluar negeri dan aku nggak mau balik-balik sebelum berhasil. Jadi namanya orang tua ya, pasti kayak mana tuh kan ingin dekat anak ya. Jadi pada waktu itu dikasih. Jadi walaupun sebenarnya ini apa, dulu aku nyewa 1 tahun itu 4 juta. Jadi walaupun ini rumah orang tua, aku tidak model yang anak yang minta fasilitasi, karena dari dulu nggak terfasilitasi gitu kan. Tentunya karena keterbatasan finansial dan aku memahami itu. Jadi ya akhirnya ibu aku pindah di sana ke Delhi, jadi ini bukan lembaga pendidikan, yang lembaga pendidikan. Jadi dulu di sini tuh gratis semuanya, sekarang pun gratis juga kan. Maksudnya ya, tapi gitulah merintis. Dan itu tidak ada bantuan dari pemerintah ya. Jadi aku buat lembaga itu di 2017, 2016 sudah bergerak sebenarnya. 2017, tapi 2016 itu masih yang kayak sanggar-sanggar. Tapi 2017 itu setelah pulang seniman mengajar itu, aku bawa uang, aku beli papan tulis dan sebagainya. Aku buat program bahasa Inggris, bimbel, mata pelajaran, ngaji sore, itu semuanya di sini gratis. Tuh, makanya dulu kami banyak relawan-relawan di sini. Aku membangun, yuk siapa mau jadi volunteer relawan. Nah, eh, jadi kenapa ini menjadi sampai ke titik ini gitu kan, sampai berizin semuanya. Pada waktu itu aku buat seminar beasiswa luar negeri. Seminar beasiswa luar negeri itu aku kerja sama konsulat India, dan aku pada waktu itu punya di kantor desa. Jadi namanya kita pingin lah ya orang pemerintahan datang support. Jadi pada waktu itu aku ke dinas pendidikan di bidang terus bilang sama mereka, oh kalau yang untuk yang gini-gini ini di non formal gitu, di PLS gitu kan. Nah, coba ke sana jumpai kadiknya, ruangannya yang ini. Nah, ternyata nasib baiknya nih, nasib baik. Eh, Kabitnya itu adalah Bunda Miska gitu. Bunda Miska itu dulu kabit pemuda. Nah, kan aku dulu kan pernah ikut JPI, Jambore Pemuda Indonesia, Bakti Pemuda antar provinsi juga. Aku kan perwakilan dari Serda ke nasional tuh ya. Setelah seleksi di provinsi juga. Jadi sama Bunda Miska ini aku udah dekat, udah kenal gitu. Karena dia kan juga tahu, kemarin dia juga support gitu kan. Uh, Dia juga ngasih uang saku kemarin waktu pas aku ke nasional, ke provinsi nasional. Jadi ketika Bunda Miska, langsung aku bilang, Bunda mau ngantar ini. Loh, mudir gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, kata Bunda gini, aku suka sih karakternya. Perempuannya, perempuan nih. Bunda Miska itu perempuan yang tegas, yang cerdas, dan bijak menurut aku, dan cocok menjadi seorang pemimpin. Jadi dibilang Bunda Miska gini, Mudi, dari segi administrasi atau prosedurnya, Bunda nggak bisa datang karena kegiatan kalian belum ada izinnya, tentunya.
Tapi karena Bunda udah kenal sama Mudi, Bunda insya Allah datang, kata dia. Jadi acara seminar ini Bunda insya Allah datang. Tapi kenapa nggak buat izin? Nah pada waktu itu kan kita memang nggak punya izin kan kita nggak tahu nih bagaimana ngurus izin dan kita nggak tahu juga. Yang penting nothing tulus aja, kita buat taman baca, kita buat bimbel mata pelajaran, kita buat bahasa Inggris ya supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Tapi ketika jumpa Bunda Miska langsung pada waktu itu dipanggilnya ada stafnya Bunda Miska namanya Kak Nining ya. Kak Nining bilang dia bilang, Nining ini Muhdi. Nah Muhdi ini sudah banyak prestasinya bawa nama dari Sersan Internasional. Tolong bantu buat perizinannya. Jadi pada waktu itu dibilang sama Bunda Miska, Muhdi, Bunda percaya sama Muhdi. Lengkapi persyaratannya biar ada izinnya. Tentunya ya, biar ada legalitasnya. Bagaimanapun kegiatan event gratis itu udah bagus. Ya, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi harus punya izin kayak gitu. Ya, biar Bunda sering nanti datang ke sana. Karena kalau nggak ada izinnya nanti, ya itu tadi. Ya, Bunda, nah, secara administrasinya bisa gitu. Tapi coba urus izinnya. Bunda percaya sama Budi, seminggu ini bisa urus persyaratannya semua. Ya udah, berhubungan sama Kak Nining, kita buat notaris dan sebagainya, dan izin itu keluar. Alhamdulillah dibantu dan tanpa biaya 0 rupiah. Terima kasih Dinas Pendidikan, terima kasih Bunda Miska ya, tentunya yang memang memberi jalan Mufti dan lembaga sampai ke titik ini. Setelah itu tidak apa ya, dari 2017 kita berizin, 2020 kita dapat bantuan. Jadi 2017, 18, 19 itu kita 3 tahun itu memang tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi kita tetap berbuat. Kegiatan kita banyak, ada malam refleksi budaya, kan? Ada olimpiade seni budaya daerah, gitu. Itu kita buat semua kegiatan. Kita dulu aktif, banyak itu dokumentasi kita. Di 2020 alhamdulillah ya mungkin Allah sayang, ternyata juga lembaga pendidikan non formal juga sudah mulai diperhatikan. Jadi sistem online semua, jadi kita ada Dapodik dan kita ada namanya BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Kalau di formal namanya BOS, dana BOS, kita ada BOP. Nah dari situlah bisa untuk menutupi mereka kegiatan kita selama ini. Karena jujur ya, aku sempat terutang juga loh, katanya. Jadi dari 2017 ke 2019 itu aku juga sempat hutang karena kan apa ya, kita sempat ya kan banyak kegiatan, kan gak ada donatur, gak ada sponsor, jadi kita ya aku kadang-kadang pinjam, nanti aku gajian, makanya aku dulu gigih. Kenapa? Karena ya operasionalnya besar kan, ya bantuan support dari pemerintah belum dapat kan, dan kita nggak memikirkan itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah di 2020 dan seterusnya sampai sekarang bantuan itu kan ada. Nah itu yang kita memang buka lapangan kerja, kita buka lapangan kerja untuk masyarakat menjadi pegawai di sini, staf di sini, punya. Jadi uh, alhamdulillah ya bisa memberikan pendidikan yang gratis untuk masyarakat dengan memiliki segudang prestasi gitu. Jadi intinya tetap sabar, tetap tulus, ya jangan jadi money oriented dan jangan hitung-hitungan gitu ya. Tetap niatnya gini, hidup cuma sekali, harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan harus bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini tentunya. Jadi sampailah kepada titik ini, itulah alhamdulillah saya Muhdi Kurnia tuh, salah. Jadi aku di sini mau menjelaskan, aku sebenarnya pemuda pelopor bidang pendidikan tahun 2018 dari Gubernur Sumatera Utara, dan aku tahun 2024 ini mendapatkan prestasi DAI Inspiration Award di bidang pendidikan formal. Jadi pekerjaan aku sekarang konsultan pendidikan dan aku konseptor program unggulan di pendidikan, dan aku praktisi pendidikan juga. Nah, alhamdulillah aku sekarang founder untuk pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Kurnia Foundation. Aku punya LKP, Lembaga Khusus Pelatihan Kurnia Foundation. Aku punya lembaga pelatihan kerja Ausbildung dari Dinas Tenaga Kerja. Aku punya PT Kurnia Serdang Gemilang di bidang tour and travel. Aku punya Yayasan Kampung Serdang Beradat, itu khusus di bidang kebudayaan, karena aku juga background aku memang orang seni ya. Aku juga punya PAUD, punya TK Country School.
dan aku punya taman baca masyarakat TBM ya. Banyak ya. Jadi intinya aku memiliki beberapa lembaga yang memang masih aktif yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kebermanfaatannya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi kepada bangsa. Uh, aku juga punya penerbit buku. Jadi aku founder untuk penerbit buku YKSB. Jadi ya aku sampai ke titik ini tidak mudah ya. Kalau orang bilang sudah sukses, aku bilang belum. Aku masih proses. Ibaratnya ada 10 tangga nih, 10 tangga. Aku masih tangga 1 yang mau naik ke tangga kedua. Gitu ya. Jadi pesan aku untuk generasi muda, untuk masyarakat, jika mau sampai ke titik seperti aku saat ini, tetap sabar, tulus, dan konsisten. Biar orang mau ngomong apa, jangan hiraukan, jangan jauh, ya. Mengeluh boleh, menyerah jangan, tentunya ya. Kita tahu saat ini untuk kita bisa survive itu sangat berat ya, tapi perbanyaklah skill. Nah, jadi aku motivasi juga buat kalian, jangan satu skill. Nah, contoh aku nih ya, aku bisa rias pengantin, aku bisa MC, aku bisa nulis buku, aku bisa nari, aku bisa apa lagi, banyak. Aku bisa salon misalnya untuk tata kecantikan rambut, aku bisa spa sebenarnya. Jadi aku banyak skill sebenarnya yang mana aku merupakan aku tetap membranding bahwa aku harus menjadi SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul itu harus memiliki skill atau kompetensi keahlian. Makanya jangan pelit untuk apa ya, mengembangkan potensi kita, ikut pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan itu, dan sampai tapi jadilah SDM yang unggul dan berdaya global. Ya, jadi satu pesannya tetap sabar, nikmati prosesnya, tulus, ikhlas, dan boleh mengeluh tapi menyerah jangan. Ya. Kalau mau nangis nangis lah, tapi tetap harus kalau malamnya nangis, besok paginya harus tersenyum lagi, semangat lagi. Ini itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.